Oke, kita lanjutkan kuliah kita ke materi berikutnya, yaitu pemeriksaan piutang. Tujuan dari pemeriksaan piutang adalah memeriksa kualitas pengendalian internal, memeriksa kecukupan pengendalian internal. Kemudian tujuan berikutnya adalah memeriksa keabsahan dan keakuratan saldo piutang. Tujuan ketiga adalah memeriksa piutang dan kecukupan penyisihan piutang tidak tertagih. Tujuan keempat adalah mengetahui apakah ada contingent liability atau piutang, ya, piutang yang kepastiannya itu belum ada, tapi memang kemungkinannya itu besar ada, yang timbul akibat adanya diskonto wesel tagih, ya. Kemudian memeriksa kepatuhan terhadap SAK dan etap. Prosedur pemeriksaannya. Ananda sekalian, prosedur pemeriksaan ini bukan sesuatu yang baku, enggak. Tapi tergantung pada kondisi perusahaan yang kita periksa. Bagaimana kualitas pengendalian internal itu sangat mempengaruhi prosedur pemeriksaan yang harus kita lakukan. Cuma umumnya pemeriksaan piutang itu prosedurnya adalah seperti ini. Pertama sekali itu adalah pemahaman internal control. Kemudian buat schedule dan supporting schedule. Minta aging schedule per tanggal neraca. Aging schedule itu adalah pengelompokan piutang berdasarkan umurnya. Kemudian periksa ketepatan penghitungan, penambahan, penjumlahan, pengkalian, ya, matematika, akuransi. Kemudian periksa individual balance ke sub ledger. Jadi kita periksa dulu saldo piutang masing-masing pelanggan dan bandingkan ke buku bantu piutang. Kemudian jumlahnya cocokkan dengan buku besarnya. Kemudian tes piutang ke sales invoice. Jadi kita uji. Ya, kita uji. Ini udah mulai substantif tes, ya. Kita uji. Apakah piutang, transaksi piutang itu dicatat sesuai dengan bukti penjualan. Kemudian kirimkan konfirmasi kepada pelanggan perusahaan itu, ya. Kirimkan konfirmasi. Periksa subsequent collection dari transaksi penjual yang terjadi dalam periode pemeriksaan, ya. Bandingkan dengan buku besar kas dan penerimaan kas. Jadi kita periksa beberapa dokumen secara sampel, beberapa dokumen pembayaran piutang dari pelanggan. Kemudian kita cocokkan postingnya ke buku besar dan kita bandingkan juga dengan buku penerimaan kas. Ya, jadi ada 3 dokumen yang kita cocokkan. Pertama, kita cocokkan pembayaran piutang, buku pembayaran piutang dicocokkan dengan buku transaksi postingnya ke buku besar dan dicocokkan lagi dengan bukti penerimaan kas. Jadi ada 3 sumber yang berbeda dicocokkan satu sama lain. Jadi tadi itu buku besar,
Terus transaksi yang penjualan, jadi piutang berdasarkan transaksi penjualan, jadi pencatatan, jadi kita bandingkan antara penerimaan piutang atau pembayaran piutang dibandingkan dengan buku besar. Jadi kredit iuran piutang, jadi dibandingkan dengan buku besar, kemudian bandingkan dengan penerimaan kas. Jadi harusnya sama, ya. Kemudian periksa wesel tagih yang didiskonto. Periksa dasar kebijakan pengisian piutang. Karena kan tadi tujuannya salah satu tujuannya adalah memeriksa kecukupan penyisihan piutang. Maka kita harus periksa dasar kebijakan pengisian piutang tadi. Kemudian prosedur berikutnya, tes transaksi pembayaran piutang 2 minggu dari setelah tanggal neraca. Ini untuk mengetahui apakah benar piutang itu memang benar-benar piutang piutang kepada pelanggan, ya. Kalau dia tidak benar, berarti kan tidak ada pembayaran, karena kan biasa jatuh tempo pembayaran piutang itu adalah beberapa hari setelah awal bulan, biasa seperti itu kan. Jadi misalnya biasanya kan kalau kita misalnya bayar rekening kan biasanya di awal bulan. Jadi kalau misalnya itu piutangnya fiktif, ya pasti dia yang tidak terbayar-bayar kan. Makanya kita perlu melakukan cut off, ya, cut off piutang. Ini yang berikutnya adalah tes sales cut 2 minggu sebelum sudah tanggal neraca. Jadi gini, kita perlu melakukan cut off penjualan 2 minggu setelah tanggal neraca dan 2 minggu sebelum tanggal neraca. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pencatatan piutang itu benar atau tidak. Karena Anda sekalian kan harus ingat bahwa ada 2 metode penjualan, yaitu shipping point dan destination. Kalau perusahaan membuat perjanjian penjualannya adalah destination, maka piutang baru boleh dicatat setelah barang sampai di gudang pelanggan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan cut off penjualan 2 minggu sesudahnya. Jadi yang tadinya barangnya masih penjualannya tadi belum dicatat, kalau 2 minggu kan harusnya sudah sampai, kita baru catat. Sehingga ini kalau ada penjualan fiktif akan ketahuan, karena kan nggak nyampe-nyampe, masa dia nggak nyatat-nyatat, ya kan, seperti itu. Itu juga sebaliknya, gitu. Oke. Kemudian periksa notulen rapat, kebijakan penjualan kredit, perjanjian koresponden rekening koran bank. Itu lainnya SAK dan etap itu merupakan sesuatu yang memang harus dilakukan, karena memang tujuan pemeriksaan kita adalah memeriksa kewajaran laporan keuangan. Kewajaran itu termasuk di dalamnya salah satunya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan. Yang perlu Anda pahami, yang jadi catatan kita, bahwa setiap kerja pemeriksaan harus dibuat kesimpulan. Jadi setiap lembar kertas kerja yang kita buat itu harus kita buatkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan hasilnya semua prosedur audit yang kita lakukan, itu juga kita harus buat kesimpulan. Kesimpulan akhir dari audit pemeriksaan piutang itu adalah apakah saldo laporan keuangan yang terdapat di dalam laporan keuangan di dalam neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya. Apakah sudah dicatat dengan benar, atau apakah nilai saldonya itu sudah wajar, ya. Biasa kita jangan pakai kata benar atau salah, karena kita acuan itu adalah kewajaran, tingkat level materialitasnya. Ananda, kenapa kita tidak mengatakan benar atau salah? Karena di dalam
pencatatan laporan keuangan banyak sekali terdapat estimasi. Contohnya apa? Contohnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih. Itu kan estimasi. Piutangnya belum pasti jumlahnya segitu, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan bagaimana membuat berapa besar penyisihan piutang yang akan dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakannya. Biasanya berdasarkan pengalaman perusahaan itu, berapa persen dari penjualan itu atau berapa persen dari piutang itu tidak tertagih. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu, karena banyaknya terdapatnya asumsi, maka kita tidak mengatakan benar atau salah, tetapi wajar atau tidak wajar, material atau tidak material, ya, seperti itu. Kemudian konfirmasi piutang. Ini contohnya konfirmasi piutang. Ini contoh supporting schedule. Ini kertas kerja cut off sales. Jadi tadi kita yang cut off penjualan itu 2 minggu sebelum tanggal neraca dan 2 minggu setelah tanggal neraca.